Menyaksikan kabar khusus HUT RI ke-80 Indonesia Maju. Kali ini bersama saya Randa Kusuma dan juga Vena Kintan. Kami akan menemani Anda untuk menyaksikan bagaimana kemeriahan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, dan juga nantinya akan ada pesta rakyat yang akan dilangsungkan di Monas Jakarta Pusat. Ini sejumlah acara juga sudah berlangsung di Istana Merdeka. Nyanyian-nyanyian tradisional sudah mulai dilantunkan di Istana Merdeka sambil menunggu puncak acara, yakni kenaikan Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, yang nantinya upacara akan langsung dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, betul sekali. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini, kita mengusung tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Tema ini tentunya membawa harapan besar ya bagi bangsa Indonesia. Tentunya di usia 80 tahun ini kita juga menghadirkan berbagai rangkaian upacara. Mulai dari nanti kita akan sebentar lagi menyaksikan detik-detik upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya Rendra, juga tentunya kita akan menyaksikan bersama jalannya kirap bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan segera dimulai ya. Rutenya ini dari Monumen Nasional sampai dengan Istana Merdeka. Setelah itu juga kita juga bisa menyaksikan bersama ada berbagai macam rangkaian-rangkaian lainnya seperti pertunjukan kesenian, kemudian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga rangkaian acara lainnya sampai sore dan juga malam nanti. Ya, betul sekali. Ada 2 kali upacara 17 Agustus yang digelar hari ini, dan keduanya akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tercatat ada 16.000 warga yang diundang dalam upacara peringatan HUT ke-80 RI hari ini. Namun dibagi 2 sesi, 8.000 diundang untuk acara kenaikan Sang Saka Merah Putih pagi ini di Istana Merdeka Jakarta. Sementara 8.000 sisanya, 8.000 warga akan hadir dalam upacara penurunan Sang Saka Merah Putih pada sore hari di lokasi yang sama di Istana Merdeka Jakarta. Betul sekali. Nah, tamu undangan yang hadir dalam upacara kali ini terdiri dari pimpinan lembaga negara, kemudian ada juga Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, serta juga turut hadir para duta besar luar biasa dan juga tamu undangan lainnya. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya digelar di Jakarta saja, Rendra. Betul sekali, Tentu juga ini digelar di sejumlah titik di Indonesia. Kita akan lihat ya, kita akan coba pantau bagaimana persiapan upacara kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai titik. Kami ajak Anda bergabung bersama rekan-rekan kami dari Medan, Sumatera Utara. Sudah ada rekan kami Nofri Afandi di sana. Selamat pagi Nofri, kami ingin tahu bagaimana kesiapan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Medan, Sumatera Utara. Ya, selamat pagi Rendra dan juga Vena. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Bangun pagi disinari sang surya bersinar menerangi kota. Selamat ulang tahun Indonesia Raya, 80 tahun merdeka. Nah, tentunya kemeriahan Hari Ulang Tahun Indonesia dirasakan oleh masyarakat di seluruh penjuru daerah. Seperti di tempat saya mengabarkan saat ini pemirsa, pemuda-pemudi setempat ini melaksanakan pawai hias yang diikuti oleh berbagai macam kendaraan hias, dan juga ini ada anak-anak sekolah dasar yang menggunakan pakaian adat yang tentunya untuk bersama-sama memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun pada hari ini. Lokasinya tepatnya di Desa Kolam, Kecamatan Percucetuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan saya akan berbincang juga pemirsa dengan koordinator pawai di sini. Sudah ada Bang Topan. Bang Topan, selamat pagi Bang. Pagi. Ya Bang Topan, bisa dijelaskan ini ada berapa banyak nih Bang pawai yang diikuti oleh masyarakat hari ini? Oke, baik. Untuk hari ini kita banyak berbagai macam penilaian ya, terutama untuk dusun dan untuk sekolah berbanyak kriteria seperti kreativitas. Bisa ditunjukin Bang? Kreativitas sepeda hias, lalu juga ada kostum pawai
ya, kostum pawai, lalu juga kemeriahan. Nah, itu jadi hal penting yang dinilai oleh panitia. Di sini juga kami akan mau menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya ada di kota-kota, tapi Indonesia juga hadir di jalan-jalanan desa. Nah, mungkin untuk orang yang dulu takut ke Desa Kolam, mungkin malu mengakui kalau dia Desa Kolam, sekarang patut berbangga karena desa ini sudah berbeda dari zaman dulu. Sejak zaman dulu, orang-orang di sini lebih cinta Indonesia ketimbang apa yang dikatakan orang selama ini. Oke, baik Bang Topan, terima kasih. Semoga pawai hari ini berjalan dengan lancar ya Bang ya. Terima kasih. Ya pemirsa, tentunya kita lihat bersama ini sangat unik-unik sekali. Ornamen-ornamen kemerdekaan khas 17-an ya. Tak hanya keren-keren tapi juga lucu dan menggemaskan. Ini ada juga mobil tank anak SD yang akan ikut pawai pada hari ini. Begitu pemirsa, kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini di Desa Kolam, Kecamatan Percocetuan, Kabupaten Lusian, Sumatera Utara. Saya kembalikan ke Rendra dan Vena di studio. Baik, tampaknya cukup meriah bagaimana persiapan peringatan HUT RI di Medan. Lalu bagaimana dengan di Jogja? Kita akan bergabung bersama Arga Dumadi. Arga, silakan, bagaimana kemeriahan jelang pelaksanaan HUT RI ke-80 di sana? Ya, Rendra dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda untuk di Jakarta sendiri, ini upacara hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar di Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta ini pada pukul 10 pagi nanti. Dan saat ini persiapan ini terus dilakukan, masuk tadi sudah ada persiapan terkait dengan sound system, dan kemudian hingga saat ini kami masih mendengar ini kelompok paduan suara yang nanti akan mengiringi jalannya upacara ini terus berlatih dari pagi tadi hingga saat ini pemirsa. Dan di Yogyakarta sendiri untuk upacara ini akan dipimpin langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang nanti juga akan hadir bersama dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Paduka Pakualam ke-10. Mengingat Yogyakarta ini memang merupakan wilayah yang terkenal dengan budayanya, maka untuk peringatan di Yogyakarta ini juga masih cukup kental unsur-unsur budayanya, termasuk diantaranya adanya gunungan, di mana ini menjadi ornamen yang dipasang juga di area upacara ini. Dan kemudian nantinya ini para tamu undangan yang akan hadir sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ini akan disambut oleh tarian ini Ramasinta yang mereka akan mengiringi masuknya para tamu begitu. Dan salah satu keunikannya juga mungkin Anda sama-sama mendengar ada suara paduan suara yang sedang berlatih. Posisi mereka ini tidak ada dalam gedung ini namun berada di luar pagar karena mereka tidak hanya mengiringi jalannya upacara namun rencananya ini mereka juga akan menghibur wisatawan yang ada di wilayah ini, mengingat lokasi ini berada di kawasan wisata Yogyakarta yaitu di Malioboro. Walaupun upacara belum berlangsung namun bisa kami gambarkan kepada Anda bahwa di luar pagar Gedung Agung ini sudah mulai ada warga-warga yang berdatangan untuk menyaksikan jalannya upacara. Termasuk diantaranya ini juga ada wisatawan asing yang dari tadi ini sudah berada di luar pagar untuk menyaksikan jalannya upacara di Yogyakarta ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya juga sudah ada Nofri Afandi yang menggambarkan bagaimana keseruan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Medan, Sumatera Utara. Tadi kalau kita lihat ramai sekali ya, begitu seru, kreatif, dan tentunya anak-anak muda juga ikut berpartisipasi dalam perayaan kali ini. Betul sekali, ini tidak sabar ya untuk kita melihat bagaimana kemeriahan untuk perayaan HUT 80 ini dari berbagai daerah. Dan sambil menunggu bagaimana acara puncak dimulai, kita akan kembali berbincang dengan Prof. Karim. Prof. Karim, ini seperti yang kita tahu tema yang diusung oleh dalam HUT kali ini oleh pemerintah, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Ya. Nah, ini dalam segi komunikasi politik, maksud saya ini apa sebenarnya ingin disampaikan pemerintah kepada rakyat? Ya, saya agak bertanya-tanya ya pemilihan tema itu. Mengapa frase dalam pembukaan itu kok dipotong ya? Padahal kan utuhnya itu tujuan kita bernegara ini merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya. Nah, ini diambil dua saja gitu ya. Rakyat sejahtera nggak ada di konstitusi, Indonesia maju nggak ada di konstitusi, mungkin itu terjemahannya. Tapi menurut saya paling tidak itu menjelaskan bahwa makna kemerdekaan yang sesungguhnya itu ada dalam frase itu. Betul kita sudah lepas dari penjajahan fisik, penjajahan kolonial, dan kita menjadi bangsa yang merdeka, tapi apakah kita sudah lepas dari penjajahan non fisik? Ya, penjajahan ekonomi, penjajahan budaya,
penjajahan gaya hidup, penjajahan kesengsaraan, kesedihan gitu ya. Yang saya bilang tadi ada wajah-wajah yang tertutup kesengsaraan, kesedihan. Anak-anak muda kita yang menghadapi masa depan yang ya mau tidak mau ya ketika mereka susah mendapatkan pekerjaan kan bingung juga gitu ya, meskipun ditutupi jangan mengatakan susah dan pesimis gitu ya. Tetapi ada sisi optimismenya menurut saya. Optimismenya di mana bahwa rakyat sejahtera itu kan tidak bisa dicapai dengan sekejap mata gitu ya. Ada proses di sana. Pun Indonesia maju pun ada proses yang dicapai di sana. Tetapi menurut saya kita bernegara ini kan by proses gitu ya. Makanya saya bilang tadi saya tidak setuju ketika ada nada kritik yang disanding-sandingkan, nyerempet-nyerempet ke masalah ideologi gitu ya. Misalnya merah putih disandingkan dengan yang lain. Sebab saya bilang merah putih bukan hanya simbol, tapi merah putih itu adalah keyakinan dalam sebuah negara. Kan itu nggak bisa disandingkan. Kritik ada ruangnya, ada momennya, ada tempatnya. Nah, karena itu maka kita butuh nih spirit bersama. Nah, kemerdekaan ini adalah upaya dimanapun membangkitkan spirit bersama ini. Spirit, semangat, sudut pandang bersama, memperbaharui semangat itu semua. Optimisme dan juga membangkitkan semangat itu satu hal yang penting, Prof. Karim.